إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara kita ada orang yang terbaik, dan orang yang terbaik menurut Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar Al-Quran masuk di dalamnya belajar dan mengajar tentang isi Al-Quran, tentang makna Al-Quran, kandungan Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang fawaid atau faedah-faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Dalam surat khusus namanya surat Luqman. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas 3 faedah. Faedah yang pertama tentang hikmah, bahwa hikmah adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Yang kedua, faedah yang kita bisa ambil adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga adalah diambil dari surat Luqman ayat ke-15, yakni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini faedah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaknya kalian semua, kita semua takut akan sebuah hari yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia sementara dan kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Kita pasti meninggal. Dan setelah meninggal kita akan dibangkitkan kembali, kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Ikhwah yang Allah muliakan, faedah yang keempat yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah
'alal aba'i an yattaqullaha fi abna'ihim. Wajib bagi ayah atau orang tua bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak mereka. Lagi, kewajiban orang tua untuk bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anaknya. Dan ini diambil dari wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim, di mana Luqman Al-Hakim memberikan beberapa wasiat kepada putranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman. Ya. Ini menunjukkan perhatian Luqman kepada putranya. Kita hendaknya mencontoh kepada Luqman Al-Hakim, dan kita pun mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, memberikan wasiat yang baik kepada anak-anak kita. Dan bagi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi anak, maka hendaknya dia tahu bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh dia kepada anaknya? Apakah diajarkan berbuat maksiat atau berbuat ketaatan? Apakah diajarkan sholat atau diajarkan suruh nyanyi, menari? Apakah diajarkan baca Quran atau nyanyi? Apakah diajarkan sedekah atau mencuri? Apakah diajarkan adab yang tinggi atau menjadi anak yang durhaka, pemarah, dan seterusnya? Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta bertanggungjawabnya dari apa yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu juga perempuan, wanita, dia pemimpin di rumah tangganya setelah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, perhatikan rumah kita, jangan sampai masuk dalamnya maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa anak itu merupakan nikmatun azimah, nikmat yang besar. Nikmat yang besar, di mana muallif atau syekh rahimahullah di sini berkata, tadumu bisyukri wa tadhhabu bil kufr. Tadumu bisyukri wa tadhhabu bil kufr. Nikmat itu akan dawam, nantiasa ada, terus, ya, akan menyertai hambanya, akan dijaga oleh Allah dengan cara bersyukur. Wa tadhhabu bil kufr, dan nikmat itu akan dicabut oleh Allah karena apa? Kekufuran, karena kemaksiatan, karena tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak yang Allah titipkan kepada kita semua, pada antum semua. Ini merupakan nikmat yang besar yang hendaknya dijaga dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kaifa yashkurul aba'u rabbahum ala ni'matil aulad? Bagaimana cara orang tua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anak? Al-jawabu bi an yu'addiyal aba'u haqqal abna'i 'alaih. Jawabannya adalah dengan cara seorang tua atau orang-orang tua menunaikan hak-hak dari anak-anak mereka.
Ya. Dan dalam kajian ini insyaallah kita akan membaca apa saja hak-hak anak kita. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, anak-anak yang Allah titipkan itu memiliki banyak hak yang wajib ditunaikan. Di sini dibagi menjadi dua. Hak-hak anak sebelum anak itu lahir dan hak-hak anak setelah anak itu ada atau lahir. Masalah yang pertama atau poin yang pertama, hak-hak anak sebelum anak itu dilahirkan, sebelum ada di muka bumi. Ada beberapa hak disebutkan di kitab ini, ada 3 hak. Yang pertama, yajibu 'ala ar-rajuli idza arada an yatazawwaja an yabhatha 'anil zawjati as-salihati at-taqiyyah. Wajib bagi seorang laki-laki apabila ingin menikah, zawaj, menikah, hendaknya dia mencari pasangan yang salihah, yang bertakwa. Ya. Yang nanti kelak akan menjadi ibu yang salihah untuk putra-putrinya. Dan wa 'alal mar'ati, begitu juga wajib bagi seorang wanita an takhtara ar-rajula as-salihal mu'mina at-taqi. Hendaknya dia memilih seseorang yang saleh, al-mu'min, yang bertakwa. Jangan asal pilih. Ya, jangan asal pilih. Pilihnya kalau yang datang Mercy dipilih, padahal bejat. Tapi kalau Mercy kill nggak mau, padahal soleh. Ya. Jadi seorang wanita juga begitu, wajib memilih apa? Laki-laki yang soleh, al-mu'min, at-taqi. Liyakuna aban salihan li auladiha. Supaya nanti kelak menjadi bapak yang soleh bagi putra-putrinya. Fal abus salihu yu'athiru fi tarbiyatil aulad. Karena seorang ayah yang soleh berpengaruh dalam pendidikan putra-putrinya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'atu li arba'. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Li arba'. 4 alasan, ya. Yang pertama, lima liha, karena apa? Hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat apa? Walidiniha, karena agamanya. Fadhfar bi dzatid din taribat yada. Pilihlah yang punya agama. Ini saya beruntung, engkau beruntung. Tapi kalau enggak, merugi. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ada caranya. Antum pilih ketika antum mau mencari pasangan. Itu antum lihat dulu. Ini lihat hadis, ya. Jadi prakteknya antum lihat agamanya dulu atau cantiknya dulu? Tiga praktek. Keduanya. Kata Imam Ahmad dan ulama yang lain, dia cantiknya dulu. Ini prakteknya. Baru lihat agamanya. Setelah itu antum mau tolak atau tidak karena agamanya. Ketika lihat cantik, oh cantik, lihat agamanya. Jelek, antum tolak. Antum gak lanjutkan karena agamanya jelek. Paham, ya? Kalau lihat agamanya, wah agamanya bagus nih. Kemudian lihat cantiknya, oh jelek nih. Ya? Oh jelek. Akhirnya nolak. Nolak nerimanya karena apa berarti? Karena jeleknya. Karena cantik atau jeleknya. Nah itu. Ini kata ulama, ya. Tetapi perlu diketahui,
bahwa cantik yang dimaksud kata Syekh Muhammad Umar Bazmul dan ulama yang lainnya, cantik yang buat kita senang untuk menikahinya. Bukan yang mufrid, yang berlebihan, yang apa ya? Yang berlebihan. Sehingga pas nikah sama yang cantik berlebihan ini, antum susah berjihad, susah sholat, susah thalabul ilmi, susah kerja, mikirin dia terus. Keluar rumah, masuk lagi. Ya, ini sengsara apa nikmat ini? Ini sengsara, akhi. Ya tidak. Keluar musafar, istri saya lagi ngapain nih? Jangan-jangan. Wah, ini bukan nikmat ini. Nikah membawa sengsara. Jadi kalau misalkan antum nazar, kemudian cocok, dan Rasul bilang, lihatlah kepada sesuatu yang mengundang antum untuk menikahinya. Ya kan? Cukup. Nah, itu. Jadi jangan bayangkan yang cantik berlebihan. Ya. Itu 1.100.000 mungkin. Jadi ini yang harus diperhatikan. Mencari istri, mencari pasangan, apanya itu? Karena agamanya. Menerima dan menolak didasari dengan dasar agama. Ya, didasari dengan dasar agama. Taribat yadak. Niscaya engkau beruntung. Nah, itu. Cari yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur 26, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Ya, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Wanita yang buruk-buruk untuk laki-laki yang buruk, atau laki-laki yang laki-laki yang baik-baik untuk wanita-wanita yang baik-baik. Jadi yang baik itu untuk yang baik, yang jelek, yang keji, yang buruk untuk yang keji. Jadi pilihnya yang baik. Tak mungkin yang baik nyari yang enggak baik. Abadan. Ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Untuk melihat tafsir ayat yang mulia ini sangat luas sekali, Masya Allah. Sangat-sangat luas. Antum baca banyak tafsir akan paham. Dan al-khabith dari kata khubuth, at-tayyib dari kata at-tayyibat, at-tayyibun dari kata tayyib, tib. Dalam semua keadaan. Ya, yang baik itu untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Makanya setan baik atau buruk? Setan buruk. Tempatnya di mana? Tempatnya di WC, di toilet. Makanya kalau kita mau masuk toilet, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca bismillah. Karena tempatnya syaitan. Makanya enggak benar kalau WC jadi kayak tempat tidur. Kemudian duduk cari inspirasi di situ. Ya, la haula wal quwwata illa billah. Ya.